Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ketahuilah ya ibadallah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita agar selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan kita sehari-hari. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqatum kama yurzaqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Yang artinya adalah, kalaulah kalian sekiranya bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung-burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitana, yang mana di pagi harinya dia dalam keadaan kelaparan dan perut yang kosong, namun di sore harinya dia pulang dalam keadaan kenyang dan perut yang terisi. Maka sebelum kita mengambil faedah dari hadis ini, maka kita akan mentakhrij hadis ini. Maka hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari jalan Abdullah bin Hubairah an Abi Tamim an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka qala At-Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Maka hadis ini hadis yang sahih dan telah disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dan Imam Al-Wadi'i rahimahumullah. Maka setelah kita mengetahui bahwa hadis ini hadis yang sahih, maka kita bisa mengambil beberapa faedah dari hadis ini. Maka faedah yang pertama adalah biografi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Al-Qurashi Al-Adawi wa huwa Amirul Mukminin ba'da Abi Bakar radhiyallahu anhu wa huwa min khulafa ar-rasyidin. Wa amma manaqibuhu, adapun keutamaannya adalah di antaranya rufi'al islamu bihi, Allah mengangkat Islam dengan masuk Islamnya, dengan bergabungnya beliau di barisan kaum muslimin, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala ma zilna 'izzatan mundu aslama Umar, senantiasa kami dalam keadaan kuat semenjak masuk Islamnya Umar. Dan adapun keutamaan yang kedua adalah ukhbira annahu syahid qabla mautihi, dikabarkan kepada manusia bahwasanya beliau akan mati syahid sedangkan beliau dalam keadaan hidup. Di sana Nabi mengucapkannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Uhud wa ma'ahu Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendaki ke gunung Uhud dan bersamanya terdapat Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Farajafa bihim, kemudian bergetarlah gunung Uhud tersebut. Wa qala fa darabahu bi rijlihi wa qala, kemudian Nabi menghentakkannya dengan kedua kakinya dan berkata, "Uthbut Uhud, tenanglah wahai Uhud, fama 'alaika illa nabiyyun aw siddiq aw syahidan." Maka tidaklah yang ada di atasmu ini melainkan seorang nabi
dan orang yang jujur, yakni Abu Bakar, wa syahidan, dan 2 orang yang akan mati syahid, yakni Umar dan Uthman. Dan adapun keutamaan Umar yang terakhir adalah banallahu lahu qasran fil jannah. Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuknya istana di surga. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baina ana naimun ra'aituni fil jannah." Di saat aku masuk dalam surga, di saat aku sedang tidur, aku dinampakkan aku sedang berada di dalam surga. Fa idza imra'atun tatawaddau fi ila janibi qasrin. Maka di tempat tersebut aku melihat ada seorang wanita yang mana dia sedang berwuduk di sebelah istana. Faqultu liman hadzal qasr? Kemudian aku berkata kepada gadis tersebut, perempuan tersebut punya siapa? Kemilikan siapa istana ini? Qalu li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Milik Umar bin Khattab. Dan adapun faidah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah ta'rifu tawakkul. Definisi tawakal. Maka definisi tawakal adalah iltija'ul qalb ila Allah ba'da fi'lis sabab. Menggantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan sebab-sebab. Dan dalilnya sebagaimana dalam hadis yang telah lalu dari Umar bin Khattab, di saat burung-burung tersebut keluar di pagi harinya dalam keadaan lapar, maka dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah agar diberikan rezeki kepadanya. Kemudian Allah memberikannya rezeki. Tagdu khimasan wa taruhu bitana. Dia keluar di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong. Wa taruhu bitana. Dan di sore harinya dia pulang dalam keadaan perut yang kenyang dan terisi. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat memerangi kaum kufar, dia berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongnya. Dan dengan demikian beliau tidak meninggalkan sebab-sebab dalam hal tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fathi wa 'inda ra'sihi al-mighfar. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Makkah di saat perang Fathu Makkah, dan di atas kepalanya terdapat pelindung kepala. Dan juga dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghazwa al-Fath fi Ramadan. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam perang Fathu Makkah di bulan Ramadan. Shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpuasa. Hatta idza balagha al-Qadid aftara. Di saat beliau sampai di suatu tempat bernama Al-Qadid, ditakutkan beliau dalam keadaan lemas dan tidak kuat di saat berpuasa, maka beliau meninggalkan puasa dan berbuka. Dan adapun keutamaan tawakal sangatlah banyak. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusannya di saat beliau mengembalikan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah akan menanggungkan rezekinya. Dan juga keutamaan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Sebagaimana Allah berfirman, "Fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka bertawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan adapun keutamaan yang terakhir adalah dukhulul jannah bighairi hisab wala adab. Allah masukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan bighairi adab."
akan masuk surga dari umatku 70.000 orang tanpa azab. Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meminta ruqyah dan tidak pernah pula mengundi nasib dengan burung-burung, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah berfirman, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling bekerja sama dengan kebaikan dan saling menasihati untuk bersabar. Faqasama Allahu azza wa jalla bil 'asr ومن حق الله أن يقسم بمخلوقاته وقسم أيضا في صور كثيرة. Maka Allah telah bersumpah dengan asr, dan dari hak Allah untuk bersumpah dengan makhluknya, dan dia bersumpah di surat-surat yang banyak. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, seperti mana Allah berfirman, wal fajr, demi waktu fajr. Wa qala ta'ala aidan fi kitabihil karim, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi cahayanya di pagi hari. Wa qala ta'ala aidan fi kitabihil karim, wattini wazzaitun wa turi sinin. Allah juga berfirman, demi buah tin dan demi buah zaitun dan demi gunung yang ada di Sina. Wa min haqqillahi an yaqsima bi makhluqatihi wa la yanbaghi li 'ibadihi an yaqsimu bi ghairihi. Dan dari hak Allah untuk bersumpah dengan makhluknya dan tidak berhak bagi hambanya untuk bersumpah dengan selainnya. Wa dalilu kama ja'a an Ibnu Umar radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Dan dalilnya seperti datang dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tahlifu bi abaikum wa man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak kalian, dan jika kalian ingin bersumpah, bersumpah dengan nama Allah ataupun diam. Wa hada dalilu ala tahrimihi. Faqala ta'ala, innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian. Ay khusranuhu fid dunya wal akhirah, yaitu kerugiannya di dunia dan di akhirat. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, seperti mana Allah berfirman, qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah berfirman, apakah perlu kita katakan wahai Muhammad tentang orang-orang yang rugi amalannya, yang mana mereka di dunia ini sia-sia perbuatannya dalam kehidupannya, dan mereka mengira bahwa amalannya itu dalam keadaan kebaikan. Wa akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna sababa khusran bani Adam hubbuhu lidunya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahwa kerugian bani Adam adalah kecintaannya kepada dunia. Kama jaa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna li ibni Adam wadiyan min malin labtagha ilayhi thaniyan, wa law kana lahu thaniyan labtagha ilayhi thalithan, wa la yamla'u jawfa bani Adam illa at-turab, wa yatubu Allahu ala man tab." Telah datang dari Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seandainya Bani Adam mempunyai satu tambang emas, maka dia akan berusaha untuk mendapatkan tambang yang kedua. Dan jika dia mempunyai tambang yang kedua, maka dia akan berusaha untuk mendapati tambang yang ketiga.
wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana hadhihi dunya wa ma fiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat dunia ini dan apa yang ada dalamnya. Kama jaa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'alimun aw muta'allimun. Dunia ini dilaknat apa yang ada dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan guru yang mengajarkan muridnya dan murid yang mengajar kepadanya. Illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Fahada tariqul awwal lin najah minal khusran, maka ini jalan yang pertama untuk selamat dari kerugian. Waqad amarana Allahu an nu'mina billahi wa rasulih, maka Allah telah menyuruh kita untuk beriman kepadanya dan kepada rasulnya. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, wa aminu billahi wa rasulih, dan berimanlah kalian kepada Allah dan rasulnya. Wa qala ta'ala qulu amanna billahi wa rasulih, katakanlah wahai Muhammad, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa min fadailil al-iman annahu as-salamatu minal khusran, dan dari keutamaan iman selamatnya dari kerugian. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Wal fadilah ats-tsaniyah, dan dari keutamaan yang kedua, annallaha yahdihim, Allah memberikan hidayah. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, walladzina amanu wa 'amilus shalihat fa innallaha yahdihim biimanihim, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah akan memberikan hidayah dengan keimanannya. Wal fadilah ats-tsaniyah annallaha yudafi'u anhum, dan keutamaan yang ketiga, Allah akan menjaga mereka. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, sesungguhnya Allah menjaga orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala aidan wa 'amilus shalihat, dan Allah berfirman, dan orang-orang yang melaksanakan amal saleh. Fahada at-tariq ats-tsani lin najah minal khusran, maka ini jalan yang kedua untuk selamat dari kerugian. Wa yajibu an na'lam anna Allah khalaqna fi hadhihi dunya min ajli al-ibadah, maka kita harus mengetahui bahwa Allah menciptakan kita di dunia ini untuk beribadah. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, seperti mana Allah berfirman dalam kitabnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa min fadailil amal as-salih al-ula annahu an-najah min al-fitan, dan keutamaan amal soleh yang pertama adalah selamatnya dari fitnah-fitnah dunia. Kama jaa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, seperti datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qit'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Bersegera dalam beramal soleh, sungguhnya fitnah itu tiba bagaikan gelapnya malam hari. Seorang yang muslim di pagi harinya menjadi kafir di malam harinya, dan seorang yang di malam harinya menjadi muslim dan di pagi harinya menjadi kafir. Wal fadilah ats-tsaniyah annahu minal muqarrabina ila Allah, dan keutamaan yang kedua, mereka didekati oleh Allah. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, seperti mana Allah berfirman, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun, dan orang-orang yang bersegera untuk beramal soleh, mereka yang Allah dekati kepadanya. Wal fadilah ats-tsalitsah, dan keutamaan yang ketiga, sababul ghina fid dunya, sebab kekayaan di dunia. Kama jaa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, ya ibna adam tafarrag li ibadati amla'u sadraka ghina wa asudda faqrak, wa in lam taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai bani Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, maka aku penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku jauhi engkau dari kemiskinan. Dan jika engkau tidak melaksanakannya, maka aku penuhi tanganmu dengan pekerjaan dan aku menjauhi kemiskinanmu. Wal tariqah ats-tsaniyah lin najah, dan dari wat tariqah ats-tsalitsah lin najah, dan dari keselamatan untuk selamat di dunia ini dari kerugian, wahia at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu untuk bekerja sama antara bir dan takwa.
Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, yaitu Allah berfirman dalam kitabnya yang maha mulia, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling bekerja sama dengan kebaikan dan ketakwaan. Wa min fadaili wa min at-ta'awun wa huwa at-ta'awun fi talabil ilm, dan dari kerjasama antara guru dan muridnya. Fala yakunu mualliman duna talibin wala talibin duna muallimin, dan tidak jadi guru tanpa murid dan tidak jadi murid tanpa guru. Wa min fadaili talabil ilm annahum khairun nas, dan dari keutamaan menuntut ilmu bahwa mereka sebaik-baiknya manusia. Kama jaa an Utsman ibn Affan akhrajahu al-Imam Muslim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baiknya kalian yang mengajari Al-Qur'an dan mempelajarinya. Telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Wal fadilah ats-tsaniyah, dan dari keutamaan yang kedua, kharaja min la'nati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di dunya, telah keluar dari laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dunia. Kama jaa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa 'alimun aw muta'allimun. Dunia ini dilaknat apa yang ada dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan guru yang mengajari muridnya dan murid yang mengajar kepadanya. Wa tawassaw bis sabri, dan saling menasihati untuk bersabar. Fahadihi at-tariq ar-rabi'ah lin najah min al-khusran, maka ini jalan yang keempat untuk selamat dari kerugian. Wa min fadaili as-sabr annahu takfirud dunub, dan dari keutamaan yang keempat penghapus dosa. Kama jaa an Aisyah radhiyallahu anha akhrajahu al-Imam Al-Bukhari, dan seperti datang dari Aisyah radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ma min musibatin tusibul mu'min illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukatu yushaku biha. Tidaklah terkena seorang muslim musibah kecuali Allah hapuskan dengannya dosa, sampai duri yang kena kepada kakinya kecuali Allah hapusi dengannya dosa. Wal fadilah ats-tsaniyah, dan dari keutamaan yang kedua, sebab dukhulil jannah, sebab masuknya surga. Kama jaa an Anas fi riwayat al-Bukhari aidan, seperti datang dari Anas dari riwayat Al-Bukhari juga. Qala yaqulu Allah Ta'ala fi kitabih, yaqulu Allah Ta'ala, Allah berfirman, idza ibtalaitu 'abdi bi habibatayhi fa sabara falahul jannah. Jika aku idza ibtalaitu 'abdi bi habibatayhi fa sabara 'awwadtu bihimal jannah. Jika aku memuji hambaku dengan kedua matanya kemudian dia bersabar, maka aku gantikan dengannya surga. Wa aktafi bihadzal qadar wa as'alullahu an yuwaffiqani wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Majlis. Ta'al nazil. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita katakan kepada dua saudara kita, Hammam dan Hudzaifah, yang mana telah memberikan tausiah, nasihat dari latihan ceramah, yang mana latihan ceramah pada malam ini kita mulai dengan grade yang kedua. Maknanya dalam keadaan tadi mereka di atas mimbar seperti khutbah Jum'ah, dan juga tidak ada catatan, baik catatan yang kecil ataupun lembaran-lembaran buku-buku yang besar. Maka tadi mereka berbicara dengan hafalan mereka. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Adapun dari isi yang diberikan, maka sangat bermanfaat, dimulai dari Al-Quran, kemudian dengan hadis-hadis
yang ditakhrij dari hadis-hadis yang sahih, maka inilah dari yang diinginkan dengan ilmu. Sehingga khutbah Jum'ah pada hakikatnya dia harus berisi seperti ini. Karena Allah berfirman, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Syahidnya fas'au ila dzikrillah, agar kalian mendatangi masjid untuk apa? Kepada zikir kepada Allah. Maka khutbah Jum'ah itu harus dilatih seperti ini, yang mana berisi dari Al-Quran dan Sunnah karena zikrullah. Maka tidak ada yang namanya khutbah Jum'ah asal-asalan, yang mana membicarakan tentang berita yang lagi viral, membicarakan tentang berita politik, membicarakan tentang khobar-khobar dari BBC London, ataupun khobar-khobar yang sedang viral di dunia, bahwa pada zaman ini bla bla bla, ataupun di negeri sana terjadi bla bla bla. Maka bukan panggung cerita dan bukan dari sekedar membeberkan kisah-kisah di dalam khutbah Jum'ah, tetapi harus seperti yang tadi kalian bicarakan. Karena Allah berfirman, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dan juga karena kita masih ada waktu sekitar 20 menit kepada adzan, maka kita isi dengan sedikit pembahasan yang berhubungan dengan ini. Apa itu? Bahwa kalian, barakallahu fikum, para penuntut ilmu, maka kalian tidak dituntut untuk pandai bicara di podium. Maka kalian para penuntut ilmu dan juga para da'i ilallah, dan kalian kelak akan menjadi da'i, bahwa yang kalian buat sekarang materi-materi kemudian dihafal, kemudian di atas podium kalian mengejawantahkannya dengan hafalan-hafalan kalian yang Masya Allah, maka perlu diperhatikan bukan ini saja tujuan dari dakwah ilallah. Maka dakwah ilallah bukan hanya kalian menjadi singa-singa podium, yang mana di saat kalian berteriak menggelegar di masjid dengan mikrofon yang tinggi, kemudian setelah itu dipikirnya kalian bisa menjadi seorang da'i ilallah yang mengajar kepada Al-Quran dan Sunnah dengan baik dan benar. Jawabnya belum. Kenapa? Karena di sana ada amal. Maka apa yang kalian lakukan tadi hanya sekedar mengejawantahkan ilmu. Lalu mana amal? Maka haruslah seorang penuntut ilmu, seorang da'i ilallah, mengejawantahkan di dalam dakwahnya antara ilmu dengan amal yang saling konsekuensi. At-talazum bainal ilmi wal amal. Maka harus ada konsekuensi dari apa yang diucapkan seorang da'i ilallah, dari penuntut ilmu, dengan apa yang dia lakukan. Maka talazum bainal ilmi wal amal, inilah tantangan bagi para da'i. Sehingga tadi yang berbicara saudara kita Hammam tentang tawakul. Wahai saudara-saudaraku, tawakallah kepada Allah. Allah pasti mencintai kita. Allah pasti memberikan rizki kepada kita. Namun di kehidupannya sehari-hari dia orang yang misalnya tidak bertawakal. Maka ini tidak konsekuensi antara ucapan dengan amal. Dan begitu pun tadi Hudzaifah membicarakan agar kita tidak membuang-buang waktu hidup di dunia. Karena beristidlal dengan surat Al-Asr, seluruh manusia dalam keadaan khusr, dikecualikan illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr.
namun dalam kehidupan sehari-harinya dia buang waktu-waktu begitu saja dengan tidur, makan, dan main bola misalnya. Maka di sini harus bagi seorang dai di saat dia berbicara memberikan nasihat kepada seluruh manusia, maka dia pun harus dalam keadaan melaksanakan apa yang diinginkan di dalam ucapannya. Maka pepatah Arab mengatakan bahwa al-ilmu yahtaju ila samarah wa samaratul ilm al-amal. Maka ilmu itu bagaikan pohon, dan pohon-pohon yang rindang dan besar membutuhkan buah. Jika dia tidak menghasilkan buah hanya untuk berteduh saja. Namun jika pohon yang tinggi dan besar kemudian mengeluarkan buah-buah, maka itu alangkah baiknya bagi pohon. Maka seorang dai yang mana dia pandai berbicara sudah bagus orang berteduh padanya. Namun dari pembicaraan yang berupa qala Allah dan qala Rasul itu dituntut konsekuensi. Maka jika pohon tidak berbuah, bagaikan al-ilmu bila amal, bagaikan ilmu yang hanya disekedar disebarkan, namun tidak ada amalannya dari orang tersebut. Maka berapa dari ayat Al-Quran menceritakan bagaimana Allah Jalla wa'ala sangat murka bagi mereka orang-orang yang asbun, asal bunyi, dan hanya sekedar pandai ceramah dan menjadi singa-singa podium dan menjadi dai sejuta umat. Namun apa yang dia lakukan bertolak belakang dengan apa yang dia bicarakan. Terjadi contradiction, terjadi paradoksisme antara apa yang dia bicarakan dengan amal, the action dari perbuatan tersebut. Maka banyak di dalam Al-Quran Allah berfirman, masalul ladina humilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Maka di dalam ayat ini Allah memisalkan dan mengejek dan menghinakan dari orang-orang Yahud yang ahli bicara di podium. Masalul ladina humilu taurata summa lam yahmiluha. Allah jadikan permisalan mereka para pendeta-pendeta Yahudi yang mana mereka pandai berbicara, namun mereka tidak pernah mengamalkan apa yang mereka dakwahkan. Mengajak kepada kebaikan dan mereka tidak pernah melaksanakannya. Mencegah manusia dari kemungkaran dan dia di garda terdepan melaksanakan kemungkaran tersebut. Maka direkenkan oleh Allah dengan kamasalil himar yahmilu asfara. Maka mereka orang-orang yang pandai pidato kemudian tidak mengamalkan dari apa yang dia ajak atau dari apa-apa yang dia seru agar dijauhi, maka di sini dia tidak mengamalkan, no action, tapi pandai bicara dan bahkan memerintahkan manusia menjauhi zina, menjauhi riba, dia di garda terdepan. Maka kamasalil himar yahmilu asfara direkenkan oleh Allah seperti keledai yang membawa buku-buku ilmu, namun keledai ini tidak mengetahui apa yang ada di atas punggungnya yang dia menjadi beban dalam berjalan berat membawa kitab-kitab, namun tidak tahu apa yang ada di atas punggungnya. Maka penghinaan ini bagi mereka orang-orang Yahudi terdahulu dan
until now, di zaman now, yang mana mereka hanya pandai pidato, pandai ceramah. Dan ini juga tantangan bagi kaum muslimin. Kalau tadi Allah memisalkan orang Yahud dan tidak lepas pula dari permasalahan kaum muslimin. Jika dai-dai kaum muslimin hanya pandai pidato dan di pidatonya membuat orang tertawa, terpingkal-pingkal, maka pidatonya, ceramahnya disukai dikarenakan membuat pengocok perut. Maka akhirnya dia menjadi dai sejuta umat, banyak orang yang datang, namun dari apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan perbuatannya, maka sama seperti kamatsalil himar yahmilu asfara. Sama nasibnya seperti para pendeta Yahudi yang hanya berkoar-koar di mimbar, namun mereka tidak mengamalkan amalannya. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah ang taqulu ma la taf'alun. Maka di dalam ayat ini pun sama. Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman, berarti kaum muslimin, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa engkau berbicara di mimbar berteriak-teriak, ayo laksanakan demikian dan demikian, tapi dalam kehidupan sehari-harinya terjauh dari apa yang dia ucapkan. Kabura maqtan indallah ang taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murka Allah di saat kalian berbicara dari apa-apa yang tidak pernah kalian laksanakan. Maka ayat ini telah datang tafsir yang sahih dari Qatadah Ibnu Di'amah dengan sanad yang ma'ruf. Hadatsana Bishr ibnu Mu'ad an Yazid ibnu Zurai an Sa'id ibnu Abi Arubah an Qatadah ibnu Di'amah, yang mana di sini Nabi Muhammad Qatadah mentafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kanat rijalun tukhbiru fil qital bi syai'in walam yaf'aluhu walam yablughuhu. Maka dikatakan oleh Qatadah bahwa dulu manusia-manusia mengajak kepada orang yang lain, mari berjihad, mari berperang, namun mereka hanya teori saja, namun mereka hanya mengajak saja, dan prakteknya tidak mau berperang. Maka kata Qatadah, fawa'adahumullahu fi dzalikal mau'idah balighah. Maka akhirnya Allah menjelaskan kepada mereka ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Maka wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak pernah kalian lakukan? Maka ini dua ayat yang menjadi pendalilan tentang mulazamati baina al-ilm wal amal. Idan hadari iyaka, awas, beware, caution bagi kalian dan kita semua para dai dan penuntut ilmu membuat teori-teori dari Al-Quran dan Sunnah untuk ceramah yang bagus sekali dan berisikan dalil Al-Quran wa Sunnah, dan dia menggetarkan podium dan menggetarkan dan membuat luluh semua yang hadir di masjid. Namun di saat dia turun dari mimbar, apa yang dia ucapkan kontradiktif, paradoksisme dari apa yang dia lakukan. Maka di ayat yang lain pun Allah berfirman, atamuruna nasa bil bir wa tangsawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Maka bagaimana kamu memerintahkan manusia bilbir, untuk mengajak kepada kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kalian lupa kepada diri-diri kalian. Mengajak manusia ayo berbuat baik, dan dia
orang yang malas untuk berbuat baik dan mencegah manusia dari perbuatan yang mungkar. Jangan berbuat demikian, haram. Madnya panjang, arid lisukun, atau kalau qiraah wars al-isba' 6 harokat. Namun baru turun dari mimbarnya maka dia melaksanakan apa yang dia serukan tadi. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian membaca Al-Quran. Afala ta'qilun, maka mana akal-akal kalian mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan kalian lupa atas diri-diri kalian. Masih ada waktu? Masih. Tambah lagi dalil. Adapun pendalilan tadi di Al-Quran yang 3 perhatian bagi kita. Dan pendalilan di dalam hadis banyak. Di antaranya hadis yang muttafaqun alaih dari Usamah ibni Zaid, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yuja'u birijal au yuja'u birajulin yaumal qiyamah tulqa finnar fatandaliku aqtaba batnuhu fataduru kama tadurul himar fi raha fastagrabu ahlun nar fayatuna ilaihi. Maka disebutkan oleh Nabi kita, di hari kiamat kelak dilemparkan ke api neraka seorang muslim dohirnya, yang mana dia dilempar dalam keadaan keras sampai ke neraka, membuncah isi perutnya keluar. Dan di saat membuncah isi perutnya menjadi poros, di mana dia berputar-putar dengan poros isi perutnya, bagaikan himar keledai yang berputar-putar di poros penggilingan. Maka ini kami saksikan sendiri bagaimana makna dari hadis ini, bahwa himar atau unta itu yang kami lihat, yang mana mereka berputar-putar. Lalu di tengahnya apa? Di tengahnya alat gilingan. Jadi bukannya dari mesin, tetapi dari binatang. Jadi binatang itu disuruh berputar, ditutup matanya. Dipikirnya sudah sampai Kota Baru berjalan. Padahal masih di sekitar pabrik pembuatan minyak sim-sim biasanya. Maka di sini taduru kal himar firohah, seperti himar yang berputar dari poros ususnya itu. Ini adab yang perih dan pedih. Sehingga berkata penduduk api neraka berbondong-bondong melihat orang ini dan mereka mengenalinya. Maka mereka mengatakan, masya'nuk, apa yang terjadi denganmu? Hal anta ladhi fid dunya ta'muruna bil khair wa tanhauna 'anil munkar. Maka apa yang terjadi wahai seseorang? Orang ini penduduk neraka kenal, karena dulu pernah diwanti-wanti, dinasehati dan tidak peduli. Maka aku sepertinya mengenalmu. Kamu dulu yang khutbah Jum'ah, berkoar-koar di mimbar, bergetar mimbar, dan kami ketakutan dari suaramu agar melaksanakan demikian dan jauhi demikian. Maka kami di sini tidak mendengar ucapanmu, kami di neraka. Tapi yang mengherankan kami, kenapa kamu juga turut kami di api neraka? Dan kenapa adab kamu lebih dahsyat? Dilempar dan berputar-putar, sedangkan penduduk api neraka di sini masih bisa berbicara dan mendatangi. Maka apa yang terjadi wahai Pak Ustadz? Pakai za kalau orang sih, Pak Ustaz. Maka Pak Ustaz, za, dadidu al. Jangan kayak orang sini za. Pak Ustaz, Ustaz. Maka apa yang terjadi Pak Ustaz? Yang terjadi adalah na'am, kuntu amurukum bil ma'ruf walam atih. Wa kuntu anhakum anisyar wa atih. Maka ini jawabannya, benar. Yang kamu lihat dulu, aku di mimbar Jum'ah, benar. Dan aku ceramah dulu dihadiri oleh kalian di tabligh akbar. Aku ini dai sejuta umat, kalian kenal aku. Namun kenapa aku di sini seperti kalian dan adabnya perih dan pedih? Karena aku mengajakmu kepada
kebaikan dan aku tidak pernah datang kepadanya. Dan aku mengajak kepada kalian menjauhi kalian iyaka, hadari, awas, hati-hati, jangan melaksanakan demikian dan demikian, maka aku orang terdepan yang melaksanakan perbuatan tersebut. Hadis muttafaqun alaih dari Usamah ibn Zaid. Dan kita tutup pembahasan kita dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam musnadnya dari Yazid, haddatsana Hisham ad-Dustuwai anil Mughirah an Malik ibn Dinar an Anas. Maka di dalam hadis ini dari Malik ibn Dinar, dari Sumamah ibn Abdillah, dari Anas ibn Malik. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka di dalam hadis Anas ini berkata Nabi, utitu lailata isra bi ala qaumin tuqraduna syafahahum bi maqaridi minan nar. Maka aku ditampakkan di saat Isra. Makna Isra adalah diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Namun Nabi melewati para nabi yang lain dan ditampakkan orang-orang yang diadab di api neraka. Maka disebutkan, aku melihat aqwamun, manusia-manusia, takrudu shifahuhum bimaqaridin minan nar, menggunting bibir-bibir mereka, mulut-mulut mereka dengan gunting-gunting dari api neraka. Maka orang ini mati dengan menggunting mulut-mulut, bibir-bibir mereka, kemudian mati dihidupkan kembali dan seterusnya. Kulama kuridat wafat, setiap dia menggunting dengan gunting dari api neraka, mati, kemudian dihidupkan kembali. Maka melihat pemandangan yang mengenaskan itu, berkata Nabi Muhammad, faqultu ya Jibril, man haula, wahai Jibril, siapa mereka? Haula khutaba min ummatik, mereka para dai-dai dari umatmu, mereka para dai-dai sejuta umat. Namun mereka alladzina yaquluna wala yaf'alun wa yaqra'una kitaballah wala ya'malun. Maka mereka orang-orang dai-dai besar dari umatmu yang hanya berbicara pidato, pandai berpidato, namun tidak mengamalkan apa yang dia pidatokan. Dan bahkan mereka membaca Al-Quran dan Sunnah, namun tidak mau membaca atau mengamalkan dari apa yang dia baca. Maka hadis ini hadis yang sahih. Maka dari ayat Al-Quran dan hadis yang kami sebutkan, dan kita tutup juga dengan satu hadis, tambah lagi. Masih ada waktu kan? Hadis yang diriwayatkan oleh berbagai sahabat, sekitar 5 sahabat. Dari Abi Barzah Al-Aslami, dari Mu'ad, juga dari Ibni Mas'ud, dan yang lainnya, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an asya. Tidak akan pernah beranjak kaki-kaki kaum muslimin di hari penghisaban kecuali dipertanyakan beberapa perkara. An umrihi fima afnah, wa an jismihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, wa an ilmihi mada amila fih. Maka tidaklah Bani Adam kecuali pasti akan ditanya dari perkara-perkara ini. Perkara yang pertama, dari usianya, untuk apa dihabiskan. Maka jika usianya diberkahi, dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka akan ditanya dari usianya, untuk apa dihabiskan. Dan begitupun anjismihi fima ablah, dari badannya dicapekkan untuk apa? Capek untuk main bola, capek untuk main game, capek main game, mata, tangan, pegel,
ataupun capek jalan-jalan pakai motor, lihat-lihat keadaan dan seterusnya, maka semuanya akan dihisab. Dan yang kedua, pertanyaan ketiga, an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari harta-hartanya di mana dia dapat dan di mana dibelanjakan. Maka ini pertanyaannya dua. Adapun yang menjadi poin bagi kita, wa an ilmihi mada amila fi. Maka dari ilmunya, apakah diamalkan? Maka dipertanyakan ilmu. Setiap ilmu yang kalian pelajari tentang halal dan haram, tentang sunnah dan bid'ah, ini adalah sunnah, mana prakteknya sunnah? Mengaku ahlu sunnah, tidak mau melaksanakan sunnah, malah cinta duduk dengan kelompok ahlul bid'ah dan melaksanakan bid'ah-bid'ah, maka di sini akan dipertanyakan. Maka hadis ini hadis yang sahih, disahihkan Syekh Al-Albani bimajmu' turukihi. Maka kesimpulannya apa yang kita berikan dari komen, ini komen panjang sekali ya, komentar tapi lebih panjang dari orang-orang yang ceramah. Tadi yang ceramah hanya sekedar berapa menit, 10 menit. Ini kita berapa menit, 30 menit. Ini komen apa ceramah? Tadinya mau komen jadi ceramah, alhamdulillah. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, kita mengkomentari tadi dari ikhwah yang memberikan ceramah, maka bukan hanya ceramah yang diinginkan, tetapi amal. Mana amal-amal kalian? Itu yang akan dipertanyakan kelak di hari akhirah, dan juga oleh kaum muslimin, di mana kaum muslimin akan melihat kalian. Jika ustadz-ustadz yang memberikan ceramah namun kehidupannya menyelisihi apa yang diceramahkan, mereka akan mengatakan ini ustadz hanya pandai ceramah dan seterusnya. Kesimpulannya, kami menginginkan kepada semua yang akan berbicara agar berbicara dan mengamalkan. Awas dari apa-apa yang kalian tulis dari bahan, kemudian kalian tidak mengamalkannya, akan menjadi bumerang. Dan juga pemberian semangat kepada kalian yang kelak akan memberikan muhadarah agar lebih baik dari yang sebelumnya dan lebih baik dari yang tadi telah memberikan, dengan memberikan bahan-bahan ceramah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga memberikan bahan-bahan ceramah dari hadis-hadis yang sahih, ditakhrij hadisnya, dan juga sama tadi tinggal menunggu amalan. Al-muadzin yuadzin mubarakallahu fikum. Jadi ceramahnya ada 3 orang hari ini, tambah aku 1. Iya.